Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Istiqlal yang berbahagia, kami sampaikan terima kasih atas pilihan jamaah untuk melaksanakan salat tarawih di Masjid Istiqlal. Terlebih dahulu kami mengajak para jamaah untuk berinfak dan bersedekah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan pahala bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Sementara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan." Sebaik-baik sedekah ialah sedekah di dalam bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Anas radhiyallahu anhu. Selanjutnya, perkenankanlah kami untuk membacakan maklumat dan agenda malam ini, yaitu sebagai berikut. Unit pengumpul zakat Panitia Amaliyah Ramadan Masjid Istiqlal telah siap menerima dan menyalurkan zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah, fidyah, dan kifarat. Kepada para jamaah yang bermaksud menunaikannya, dipersilahkan menghubungi petugas di konter lobi pintu Al-Fatah dan As-Salam lantai dasar. Bagi jamaah yang ingin berpartisipasi dalam program santunan yatim Ramadan di Masjid Istiqlal, dapat menyalurkannya melalui kotak amal yang disediakan atau melalui rekening Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, Masjid Istiqlal telah menerima sumbangan LED dari Pixel bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dan kami, Badan Pengelola Masjid Istiqlal, mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran atas segala kebaikannya. Saat ini, LED besar tersebut sudah terpasang dan digunakan di sisi kanan kiri mihrab Masjid Istiqlal. Selanjutnya, kita saksikan bersama tayangan publikasi berikut dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, marilah kita dengarkan dan kita simak dengan seksama ceramah siraman rohani oleh Al-Mukarram Dr. Haji Sandiaga Uno Salahuddin Uno BBA MBA. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmim bil khair, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA, yang kali ini diwakili oleh Pak Kabak dan Pak Kabid, Pak Ismail dan Pak Kiai. Terima kasih atas sambutannya. Imam sholat tarawih kita malam ini Al-Hafiz Bapak Kiai Haji Ansaruddin Ibrahim MA dan Bapak Al-Hafiz Dr. Andes Haji Hasanuddin Sinaga MA matanallahu fi kulli hayati. Bilal Bapak Haji Saiful Anwar Al-Bintani SPD dan Bapak Haji Mudorri AR MPDI. Qori yang tadi melantunkan dengan sangat indah. Syukran jazilan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di hari ke-19 Ramadan memasuki Ramadan ke-20 kita masih diberikan kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa, dan malam ini kita menjalankan salatul tarawiyah bersama-sama. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Sebelum saya menceritakan tentang wisata religi, sekarang saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan juga para jamaah sekalian bahwa 10 hari lagi menuju Idul Fitri. Mari kita manfaatkan 10 hari terakhir ini untuk terus beramal soleh, bertadarus, qiyamul lail, sedekah dan lain sebagainya. Mari bersama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kita mendapatkan anugerah malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Alhamdulillah wa syukurillah, saya melihat kebangkitan ekonomi pasca pandemi mulai terasa. Pasca dihantam pandemi, terlihat dari bazar Ramadan yang tadi digelar di Masjid Istiqlal. Terbukti para UMKM bisa mendapatkan perolehan omset yang meningkat. Mudah-mudahan bisa membantu perekonomian umat. Karena saya mendengar dari ibu-ibu yang ada di sini, banyak harga-harga yang meningkat menjelang Lebaran, betul? Betul atau betul? Nah, oleh karena itu kita harus pastikan ekonomi menggeliat, ekonomi umat terutama, agar ekonomi masyarakat bisa semakin baik menjelang Idul Fitri. Saya yakin Masjid Istiqlal akan terus menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari umat Islam di Indonesia, serta menjadi simbol toleransi Islam yang rahmatan lil alamin. Saya mau tanya, THR sudah cair atau belum? Kok kenceng amat? Sebelah kanan THR sudah cair atau belum? Belum? Oh, dada-dada ke saya itu. Sebelah kiri THR apa sudah cair? Belum ya. Insya Allah sebentar lagi akan cair, dan mari gunakan dengan bijak. Berbelanjalah sesuai kebutuhan.
kelola keuangan masing-masing dengan baik dan sisihkan untuk menabung dan yang muda untuk berinvestasi. Apa ada yang rencana mudik? Ada angkat tangan yang mau mudik? Mau didoakan? Tadi ini kita tampilkan jelajah mudik sebagai bagian daripada wisata berbasis masjid agar rencana mudik Bapak Ibu sekalian aman, nyaman, dan menyenangkan. Insya Allah prosesi mudik jangan dipaksakan. Kalau lebih dari 12 jam, mari berhenti sejenak di masjid yang sudah ditampilkan dan bermula di Masjid Istiqlal. Ini adalah jelajah mudik berbasis masjid, wisata religi kita. Insya Allah kita akan sampai di tempat tujuan, bertemu dengan handai tolan, melepas kangen dan rindu setelah 2,5 tahun lebih kita dihantam pandemi, dan mudah-mudahan THR yang didapat, mudah-mudahan full, bisa digunakan untuk beli produk-produk UMKM ekonomi kreatif di daerah, agar ekonominya tidak hanya berpusat di kota-kota besar saja, namun berputar di desa-desa. Ada yang tidak mudik? Coba angkat tangan, seperti saya. Banyak juga yang tidak mudik, karena memang rumahnya di Jakarta. Mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki di Jakarta untuk kegiatan yang positif. Silaturahim dengan tetangga yang selama ini tidak pernah bertemu, dan keluarga terdekat yang selama ini terasa jauh. Tentunya yang terpenting dengan orang tua kita semua. Seperti yang tadi disampaikan bahwa ini adalah suatu sesi berbagi untuk wisata religi. Saya ingin mengajak kita semua bahwa di bulan yang penuh berkah ini, di 10 hari terakhir di Masjid Istiqlal, kita tingkatkan amal dan ibadah kita. Insya Allah kita mencapai la'allakum tattaqun. Kita bisa bertakwa dan meningkatkan takwanya, dan insya Allah kita bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Seperti yang tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 185 bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya karena bulan ini dipilih sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an. Yang kedua di antara keutamaan Ramadan yaitu amal soleh yang berlipat ganda. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa bulan Ramadan adalah waktu di mana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nilainya sama dengan 70 kali lipat dari kewajiban yang dilakukan di bulan-bulan lainnya. Di bulan Ramadan ini juga umat muslim berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjalankan amalan soleh lainnya. Bulan penuh berkah. Inilah alasan mengapa di bulan Ramadan terdapat satu malam yang keutamaannya lebih dari 1000 bulan. Karena saat seorang muslim melakukan sebuah kebaikan di malam tersebut, ia akan mendapatkan keberkahan yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Dan malam ini diserahkan 2 LED. Tadi kata Pak Ismail, ini LED terbaik di dunia. Karena LED ini tidak pernah menampilkan konten-konten yang tidak baik. Jadi karena adanya di Masjid Istiqlal, LED ini mudah-mudahan menjadi sarana berkah buat kita semua, lebih mudah untuk mempelajari tilawah Quran dan juga bisa membantu ibadah kita. Amin amin Allahumma. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dalam menjalani bulan Ramadan banyak umat muslim yang biasanya mencari cara untuk meluangkan waktunya seperti melakukan wisata religi, di mana dapat memberikan ketenangan batin selama bulan Ramadan. Saya ingin menerangkan bahwa wisata religi adalah salah satu jenis wisata yang berkaitan erat dengan aktivitas ataupun tempat khusus yang berhubungan dengan aspek religi keagamaan. Bisa di masjid, bisa di destinasi wisata yang dikaitkan dengan sejarah Islam, tokoh-tokoh dan juga tempat ibadah. Masjid merupakan simbol persatuan umat Islam, ukhuwah Islamiyah kita dan juga ukhuwah watoniyah kita. Kita juga melihat bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat peribadatan tapi juga sebagai pusat peradaban Islam dan aktivitas muamalah. Bisa kita lihat di Masjid Istiqlal ini. Indonesia memiliki jumlah muslim terbanyak di dunia, 231 juta jiwa.
dan memiliki jumlah masjid sebanyak 741.000 lebih, dan ini selaras untuk dikembangkan sebagai destinasi yang memiliki daya tarik untuk dikunjungi. Kami di Kemenparekraf berupaya untuk mengoptimalkan potensi masjid dengan mengidentifikasi dan mengembangkan daya tarik wisata minat khusus berbasis masjid. Kedepan saya membayangkan Masjid Istiqlal ini tersambung dengan Monas. Selanjutnya tersambung juga dengan Katedral dan juga lapangan Banteng. Insya Allah ini akan meningkatkan rasa syukur kita dalam bertadabur alam dan juga menikmati syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena Masjid Istiqlal ini bisa menjadi daya tarik dari segi nilai arsitektur, nilai sejarah, nilai budaya, nilai amenitas, nilai religi, nilai tujuan ziarah, nilai socialpreneur, dan nilai eco-mosque. Karena ini mendapat sertifikasi juga kalau tidak salah Pak Ismail sebagai Masjid Green Mosque, salah satu yang terbaik di dunia. Alhamdulillah. Terlebih sebentar lagi kita akan menyambut malam Lailatul Qadar, di mana umat muslim datang ke masjid untuk melaksanakan itikaf. Saya selalu menikmati 10 malam terakhir di Masjid Istiqlal. Ini hari-hari yang selalu saya tunggu-tunggu, dan hal ini diisyaratkan dalam surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama, inna anzalna fi lailatul qadar wa ma adraka mal lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena di malam itu adalah malam yang memiliki keistimewaan sendiri dibanding dengan malam-malam lainnya. Mendapatkan pahala berlipat ganda, 1 berbanding 1000 amal kebajikan atau ibadah yang dilakukan di selain malam Lailatul Qadar. Masyarakat Muslim Indonesia memiliki suatu tradisi unik yang dilakukan ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri, yaitu mudik. Tadi saya tanya, berbondong-bondong pergi pulang kampung. Ini justru merupakan berkah karena menggiatkan ekonomi kita. Dan tadi kami sudah meluncurkan e-booklet mudik jelajah masjid di Indonesia saja. Akhirnya kami berharap ini menjadi alternatif panduan bagi para pemudik untuk beribadah, berwisata, dan menggeliatkan potensi UMKM. Dinikmati wisatawan muslim maupun non-muslim juga, karena banyak non-muslim beristirahat di masjid, khususnya dalam memberikan pandangan dan mengenalkan Islam yang rahmatan lil alamin. Akhirnya seperti halnya Masjid Agung Qatar atau Masjid Biru di Qatar, yang telah membuka pandangan wisatawan non-muslim yang berkunjung mengenai Islam dan Muslim saat Piala Dunia yang lalu di Doha, Qatar. Saya juga ingin mengajak kita semua akhirnya untuk sama-sama bergandengan tangan untuk menuju Indonesia maju, sejahtera, adil, dan makmur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akhirul kalam, marilah kita manfaatkan momen suci di bulan Ramadan ini dengan memaksimalkan ibadah amaliyah untuk meraih kemenangan dan ampunan di hari Idul Fitri, serta menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal. Saya akan membaca pantun penutup. Santap sahur di rumah bersama keluarga, salat tarawehnya di Masjid Istiqlal Jakarta. Bapak Ibu sekalian, selamat menjalankan ibadah puasa. Tidak lupa sambil berwisata religi di Indonesia saja. Terima kasih, syukran jazilan, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.